Selamat sore. Culture Space muncul lagi untuk edisi yang kedua. Dan sore hari ini akan sangat spesial juga sebetulnya, karena akan bicara tentang estetika. Apa itu estetika? Lalu kemudian orang akan bercerita bagaimana estetika itu dalam dipraktekkan dalam seni tradisi di Minahasa. Nah, bukan secara kebetulan. Kita sobat tamang, ada tamang, teman diskusi, masih orang yang sama di Culture Space edisi pertama, Bung Freddy Wawor. Selamat sore Bung Freddy. Ya, selamat sore Bung Amro. Apa kabar? Ya, baik-baik sekali. Baik sekali. Tetap semangat dalam ya, berkesenian. Pastilah. Oke. Semua orang tahu siapa Bung Freddy Wawor, minimal dunia kebudayaan, dunia kesenian, tapi juga komunitas-komunitas budaya seni di Sulawesi Utara. Jadi tidak perlu diperkenalkan. Nah, orang mau bercerita tentang estetika itu, Bung Freddy. Ya. Estetika itu kalau dari bahasa Yunani kata, terminologi atau etimologi ya, aistonomai, pencerapan oleh indera. Cuma lain kali dunia zaman sekarang dorang apa tuh estetika? Jadi dong nggak mengerti. Kira-kira ada problem apa di masyarakat? Nah, mengapa itu kita mau jadikan titik tolak mau bercerita supaya juga pendengar, pencinta budaya, pencinta estetika, pencinta seni, dorang boleh mengerti dulu titik tolak untuk orang bisa berpijak begitu dah. Bagaimana Bung Freddy? Ya, namanya kan ketika orang bercerita keindahan kan pasti kan estetika ya bercerita tentang falsafah keindahan tuh begitu tapi tangkapan. Dan pasti dia selalu berhubungan dengan daya cecap seseorang. Nah, daya cecap seseorang ini bernama seseorang kan, tidak bisa disamakan dengan orang yang lain. Iya. Itu sebenarnya menurut kita yang juga seringkali menimbulkan katakanlah ada pandangan-pandangan yang berbeda ketika orang per orang bercerita tentang apa tuh keindahan itu. Seperti kan ada dalil apa ya, kalau bilang semacam pepatah tua. Keindahan ada di mata setiap orang yang melihatnya. Dolong sebetulnya. Kenapa dia sampai ke kedalaman seperti itu? Karena sebenarnya untuk menyatakan bahwa sebenarnya keindahan itu sendiri adalah proses yang harus diresapi, tapi juga disadari. Dan tentu saja karena dia juga buah dari kesadaran, kadang-kala sesuatu itu indah karena orang mengerti, berarti perlu dijelaskan. Iya. Karena kalau mau bilang indah, orang yang bilang indah itu dia tidak mengerti itu apa. Jadi ada semacam etapa-etapa begitu dan kalau kita penangkapan ketika orang bercerita tentang estetika. Apalagi tentu saja secara khusus kan pasti ada di ranah-ranah filsafat kan. Iya. Nah, itu. Nah, oke, sejalan dengan itu berarti kalau mau bilang sesuatu itu indah, estetik, daya cecap, berarti mesti pakai kesadaran tuh. Oh iya. Nah, di masyarakat kok lain kali nggak ada. Mungkin mengabaikan ya, atau lupa bahwa orang mesti sadar dalam arti, misalnya dalam konsep mau nilai. Iya. Ada kan orang bilang, kita perasa kok begini, ini jo yang juara. Iya. Nah, orang akan ke situ. Tetapi juga dalam misalnya kompetisi-kompetisi bukan cuma seni. Nah seperti itu kan. Jadi memang kesadaran itu kita mau garis bawahi itu Kang Bung Freddy. Lalu kemudian apa ya kendala masyarakat sampai tidak mengerti itu, entah bicara estetika, bicara indah itu terlalu rumit kah atau bagaimana? Ya mungkin juga pemahaman istilah yang indah ini kadangkala secara terminologis diungkapkan oleh orang-orang yang di publik memang secara khusus menggeluti area-area dunia kesenian seni, itu. iya. Itu yang membuat misalnya publik kan kadangkala secara sadar tidak sengaja membangun jarak dan orang ini yang ahli seni. Orang ini sekedar penikmat seni. Kadangkala kan batas antara keindahan itu membaur sebenarnya kan. Karena karya seni diciptakan oleh si seniman, dia juga kan mengantisipasi kemungkinan tafsir dari
penikmat seni. penonton, Dalam hal ini misalnya seniman yang lain. iya, seniman yang lain maupun terutama masyarakat. Masyarakat umum ya. Nah, dalam prosesnya kadangkala pun dia mengabaikan kritikus seni. Nah, betul itu. Oh. Ini yang menciptakan semacam tadi rupa baku lempar dang. Ya, ya. Oh ini kita orang pe bidang. Oh. Oh ini tuh orang. Oh nah tal orang kan masyarakat kasih yang awam. Tetapi menurut kita jauh dalam lubuk kesadaran seorang manusia, namanya dia manusia. Manusia kan yang menikmati seni. Artinya pada bangun dasar dia ada daya cecap akan sesuatu yang secara internal tadi kita bilang rasa maupun kesadarannya bahkan juga dibentuk oleh ingatan kolektifnya. Dia bilang ini indah. Ini yang indah. Dan pastikan keindahan itu sendiri orang sudah definisikan tuh. Ya, ya, ya. Karena rupa kita bilang tadi, indah secara tadi cecap rasa si seseorang boleh akan berbeda. Indah dalam bangun kesadaran yang bersifat konseptual karena dia belajar tentang keindahan itu akan berbeda juga. Si teori A, B dan seterusnya. Dan keindahan yang dibentuk sebagai sebuah pengertian kolektif. Contoh misalnya, ketika orang menikmati karya seni tradisi, kadang-kala orang-orang yang sedari awal ibaratnya petau hidup kemari so dibentuk dengan misalnya maengket misalnya, atau kolintang, atau seni kawasaran. Dorang itu sota simpang di dompet darah. Petoki tambor atau berbunyi kolintang misalnya, sudah. Dorang so langsung in di situ dah. Dan larut. Ambil contoh. Orang-orang yang merantau. Nggak usah jauh-jauh. Orang-orang dari kampung. Datang di Manado, sekolah dan lain-lain. Ketika tiba-tiba dengar musik kelelon. Tiba-tiba berurai air mata. Bayangkan. Kita pernah melihat kasus seperti itu. Padahal cuma dekat ya dari kampung ke Manado ya. Iya, contoh. Apalagi kalau dia rantau. Iya. Jadi hal seperti itu dang. Orang-orang yang dalam DP ingatan kolektif yang terpendam pada dia karena lingkungan sosial, dia terketuk dang dengan misalnya mendengar tuh lagu Kalelon misalnya. Atau sama itu orang dengar tuh orang saudara-saudara kawanua di mana saja dorang betapa ingin dorang melihat saja tuh dokumen dari misalnya dari video atau apa tentang ini. Sama juga torang betapa bangga torang menemukan tuh dokumen-dokumen zaman kolonial tentang misalnya orang bermain kolintang, orang mempertunjukkan kawasaran, orang menyairkan sair-sair maengket. Bayangkan. Karena apa? Tiba-tiba ini kutikang tuh torempe karya dan yang luhur dan. Jadi ada boleh bilang seni itu kan ada DP keluhuran di situ. Ya. Apa kok kalau di Jawa bilang adiluhung. Keluhur adiluhung yang melampaui. Ada sesuatu yang kalau kak mau dibilang bagaimana mau bilang? Transenden, melampaui ya. Yang menggetarkan sukma. Ibarat begitu. Bahasa teater. Ibarat seperti itu, ada seperti itu. Berarti bisa jadi yang menggetarkan sukma itu yang puncak dari estetisnya atau indahnya sebuah karya seni. Dalam bahasa yang kemudian jadi identik di sastra, tuh dia bilang tuh momen poetik atau momen puitikal. Jadi sesuatu yang bersifat puitis. Itu sebenarnya tidak berlaku dalam ranah puisi, karena yang bersifat puitis itu dimaksudkan yang mampu menggetarkan sukma tadi, the rhythm of soul kan itu sebenarnya DP makna poetik itu. Oke, itu kurang lebih ya konsep dasar estetika ya. Tetapi kan orang lihat di seni kawasaran teater. Nah, Bung Freddy, kita ada pengalaman misalnya di praktis berkolintang berkesenian kolintang. Kadang kita suka bertanya walaupun tetap masih dalam alur mendalami mengkaji-kaji tentang kolintang itu. Kira-kira kalau Bung Freddy melihat, Bung Freddy kan cukup mendalami tradisi Minahasa, seni tradisi Minahasa misalnya kawasaran. Nah, itu kan tidak lari jauh dengan seni Minahasa terkait maengket atau kolintang juga, karena itu kan
bunyi kan. Iya, Nah, iya. kira-kira sisi mana yang orang boleh angkat itu estetika dalam kolintang itu? Kalau dari perspektif Bung Freddy sebagai seorang sastrawan apa-apa Ya. ya kan. Tentu saja kalau bicara kolintang kan berarti sebenarnya orang berhubungan dengan medium juga atau Ya, salah media. satu media. Kalau image hari ini kan kolintang berarti yang dari kayu. Ya. Tetapi kalau menurut kita juga ini boleh juga dilepaskan dari kenyataan bahwa yang disebut juga kolintang mengandung asosiasi Hmm. ke bunyi khas. Bunyi Bunyi khas khas. berarti Ada ciri khas tertentu Iya, ya. jadi kan mediumnya kayu. Ya. Tapi di kayu ini kan ketika diketuk menimbulkan efek bunyi tertentu. Ya, ya. Nah, efek bunyi tertentu ini yang mengandung tadi cita rasa khas yang ketika orang dengar, oh ini dia. Nah, Ketika orang dengar dan kayak tadi tuh, oh ini dia, itu apa ya? Estetisnya mulai main ya. justru Daya itu. cecap, ya kan? Itu kita bilang. Jadi dia cecap kan ini. Ini. Baru kemudian ketika dia mendengar DP alunan ketukan-ketukan itu, cita rasa bunyi itu tadi dia mengantarkan kepada apa? Dan kita pikir di dalam di dalam seni kolintang kita pikir sejauh itu sih. Karena jangan lupa hakikatnya tuh katakanlah dang seni kolintang ini seperti juga hakikat seni tradisi. Dia kan Ya. sebenarnya adalah media untuk menghubungkan manusia dan Tuhan. Tetapi di dalam proses itu dang dia membangun tuh tiga triparti itu dang tuh manusia, alam dan Tuhan sebenarnya. Karena Iya, iya. kadangkala keajaiban alam merupakan cermin dari keagungan Tuhan tuh. Jadi sebenarnya yang terjadi misalnya dalam ketukan-ketukan ini tapi telinga yang Ya, badengar dang. Yang muncul juga sebenarnya adalah semacam ketukan-ketukan yang mengasosiasikan ke bunyi-bunyi alami yang khas yang tadi mengabadikan tuh ingatan-ingatan kolektif tentang nilai-nilai. Nilai tradisi Minahasa. ya, Itu terutama dah. ya. Nah, itu yang terutama. Jadi keindahan juga mencakup sampai sisi. Kalau kita mendengar kolintang begitu, yang kemudian kita akan jadi di luar dang misalnya orang masuk lagi lebih jauh misalnya ke lirik. Iya, Ya iya. tau kan kolintang ketukan-ketukan tidak semata-mata lahir karena eksperimentasi skill terhadap Ya, ini tuh. keterampilan, ya. Tetapi juga dia adalah kepaduan dengan DP Sair dan nuansa. Nuansanya juga ada dalam tuh lenggak-lenggok bahasa tanah itu. Iya, iya. Itu yang menurut kita membentuk komposisi keindahan yang dari telinga orang dengar, orang bertemu dengan bunyi, dengan kata. Tuh, yang dari sair-sair itu. Dan kemudian sebagai suasana dia membentuk asosiasi, membentuk menggugah toran pedaya bayang. Sehingga orang kemudian memfisikan dang. Iya. Oh, ini kok TDP ini. Dan dari torang puncak pengalaman tadi itu orang bilang dang, torang bertemu dengan keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan. Ya memang kalau Bung Freddy tadi menyebut seni tradisi Minahasa itu bukan mengasosiasikan tapi dalam tanda petik mengekspos hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Iya. Karena memang ya pada faktanya kan kayu itu kan dari alam. Iya. Makanya misalnya kenapa dia misalnya memilih benda-benda alami? Pun dia logam misalnya atau misalnya batu misalnya. Ini kan sebenarnya karena dia mau mencari kalau menurut kita kata orang. Ya kalau mau masuk DP bahasa hasrat inayatkan dan bilang nanti DP getaran-getaran kosmis tuh. Iya, Kan getaran begitu. kosmos ya, bumi kan, dunia. Karena ada tujuan dong ketika ketukan-ketukan ini dimainkan, ada yang memang dia mau gugah. Iya. Ada yang dia mau gugah memang. Nah, kalau bicara gugah kan wilayah estetis Iya, memang so itu. yang melampaui itu. Karena kan dalam alam pemahaman seperti ini tercapainya tuh gugahan itu, getaran itu, itulah puncak tuh estetika.
betul. Nah, sejalan dengan itu, Bung Freddy, kita ingat beberapa bulan lalu, sama-sama dengan siapa betul? Indri Lengkong PKK. Oh iya. Orang rekaman video dokumenter, Iya. kan ini Kolintang Iya. semua goes to UNESCO. Iya, iya kita Bung Amro kan juga Ya, di ya. situ. Nah, jadi sejatinya sebelum jadi Kolintang kayu itu Kolintang apa ya? Sebenarnya kok bukan kita mau bilang memang waktu itu kan mediumnya batu dalam penelitian oleh orang tonas Iya, iya. muda. Tapi kita sebetulnya secara pribadi mau garis bawahi yang diutamakan di situ bunyi. Yang tadi Bung Freddy bilang, Iya, situ kan saya tuh bilang. Tuh mau media apapun terserah kan itu sebetulnya. saya itu bilang, itu kalau for kita kata. Ya. Bahkan mungkin Torso pernah diskusi dengan Mu Amro ini kan, Ah. bahwa ini sebenarnya menurut kita kekasan. Hmm. Karena juga keindahan itu berhubungan dengan cita rasa orang memandang kekasan sesuatu. Ya, ya. Apalagi Minahasa Iya, kan? saya itu kan ketika ketika orang menggali misalnya tentang Kolintang, orang kita pikir dan juga harus menaruh perhatian terhadap itu. Karena tuh DP cita rasa estetis itu berhubungan juga dengan elaborasi terhadap bunyi-bunyi alami Ya, bunyi alami. yang dicecap oleh si seniman, tetapi kemudian dia olah lagi dalam kebutuhan dia mengungkapkan tuh DP kebutuhan tadi, kebutuhan Ya, ya. dirinya. Diri. Jadi itu kan sejarahnya juga begitu kan? Ya, memang. Ketika Kolintang itu kan sejarahnya ya apa ya? Musik yang hanya bahkan hanya digunakan di apa? Dalam upacara-upacara iya, setahu keagamaan. Cuma yang muncul sekarang memang kata dia mungkin generasi sekarang langsung jadi seni pertunjukan. inilah yang menarik kan, ketika yang orang temukan itu kan sebenarnya salah satu ciri khas menurut kita ya, ciri khas dari cara berpikir di Minahasa. Ketika orang menemukan sama dengan matematika dong. Ketika ngana tertemukan tuh rumus, ngana boleh mainkan yang lain. Ya. Itu kan DP. Ya. Jadi kan macam orang lihat misalnya di Kolintang. Ketika orang menemukan tentang cita rasa dan tuh DP efek bunyi itu, orang langsung tahu biar ngana main rock and roll, Kolintang yang toki ini. Betul. Mau musik apapun. Jadi Ini Kolintang, fondasi justru kan. Jadi tuh Efek DP bunyi itu yang efek menjadi- bunyi itu yang menurut kita itulah sebenarnya tuh DP salah satu kekasan. Kalau yang lain kan teknik. Ya. Iya tuh. Skill, keterampilan. iya, Kurang keterampilan. Tetapi tuh efek bunyi yang dimunculkan yang merepresentasikan tuh getaran-getaran alami dan di alam yang dianggap bunyi ini menjadi jembatan kosmis untuk orang berhubungan dengan yang maha. Tuh. Dan pun di ranah kalau orang sekarang beralih dang, yang sacred dan yang sekuler ini orang pisahkan sebentar. Di yang orang bilang tadi misalnya ketika seseorang memainkan Kolintang dengan lagu rock and roll misalnya, DP tujuan kan DP jembatan untuk menyentuh generasi yang punya ingatan kolektif dengan ini. Ya, betul. Kita ingat sekali di Fakultas Sastra dulu, masih Fakultas Sastra. Tahun-tahun 90-an, 98, 99. Di zaman ketika era musik kampus dengan rock and roll dan musik elektrik muncul. Tetapi di Fakultas Sastra itu kita tahu ada perangkat Kolintang. Dan di satu masa sekelompok mahasiswa waktu itu masih ada Tommy Ingkiriwang, Ikos, Sweetly Lahope, Agner, baru ada yang James Millet dan lain-lain. Ini mahasiswa saja. Rivo Beslar yang sekarang jadi camat. Dorang jamming Ya. dari Cotton Field sampai For Whom the Bell Tolls dari Metallica. Percaya atau enggak, kita ada lihat sendiri dona bermain itu di tahun itu. Karena dari situ yang kita pemahaman, ternyata tuh alat, katakanlah tuh media musik dan Kolintang ini, dia boleh mengucapkan dong berbagai katakanlah Jenis musik atau style, aliran dan macam-macam. kita juga pernah juga waktu memusikalisasi puisi, Ya. orang Pakai media pakai musik musik Kolintang ya. Kolintang. Nah,
Kemarin Seperti itu. teman-teman komunitas ya Sangga Prima Vista Kolintang Lembean, dorang bikin konser. Nah, Kebetulan ada talk show. Nah, kebetulan juga saya diminta untuk memoderasi ya, moderator untuk talk show. Di akhir talk show kita tanya Pak Oma-Oma. Oma-Oma kira-kira ada tanggapan apa dengan ini? Torang anak-anak muda milenial main kolintang model begini. Kebetulan so ada yang perform waktu itu anak-anak muda. Cuma satu orang pesan. Kolintang ini tetap berbunyi. Kita menanggap jawaban oma-oma ini. Berbunyi itu dolong. Siut. Jadi ngono mau seba bunyi rock and roll, tradisional apa segala macam. Cuma komang kita garis bawahi pat orang pendengar setia Culture Space. Ya jangan lupa bahwa kolintang itu dari ini. Iya. Dari apa ya, efek bunyi yang memang betul-betul sangat tradisional Minahasa. Kita secara definitif dan menaruh pengertian sederhana tentang kolintang. Kolintang ngenape bunyi, ngenape ketukan, ngenape getaran. Iya. Dan itu perlu disosialisasikan memang, Bung Freddy. Jadi so itu ini berselaras dengan yang oma-oma dah bilang. Kolintang, coba pikir apa subteks dari ungkapan ketika orang-orang tua ini. Yang penting babunyi. Yang gitu penting kan. itu. Jadi ndak perlu dia generasi apa. Ya. Ucapkanlah Toki. Oke ya. Karena dari situ suara zaman akan berbunyi. Rupa kita bilang tuh Ya, ingatan-ingatan. Kan itu representasi dari itu manifestasi jiwa dari setiap generasi yang main. Kalau sekarang orang komen tuh, oh, siapa ini so rupa rancak sekali. Jangan heran dunia hari ini dunia visual. Betul. Secara worldview dan secara alam berpikir, orang hari ini yang dulu pun di zaman tahun 90-an 2000-an awal orang merasa tidak perlu ditampilkan, Ya. orang mesti minta kasih setunjung. Jadi jangan heran kalau misalnya Thor akan menemukan teknik bermain yang begitu atraktif dan karena memang itulah dunia hari ini. Dan memang itu juga connect barangkali dengan apa yang kita selalu gaungkan soal nilai-nilai yang muncul ketika orang main kolintang, apalagi orang Minahasa. Orang Minahasa kan itu positif kok DPR arti. Napa kita? Jadi mau kasih tunjuk dang. Saya reen nyaku. Itu. Nah dalam artian ya itu. Dalam Isi apa mana? ya? Sehingga ya era sekarang jangan heran bahwa memang perkembangan itu harus harus ditunjang malahan ya. Itulah Harus didukung. kalau kita secara pribadi itu kurang lebih dari perbandingan sama dengan dulu di teater di pertengahan 90-an ke awal 2000-an. Di satu masa orang terbiasa dengan pertunjukan yang dalam tanda kutip seolah-olah mesti realis gitu. Bersifat sebagaimana kenyataan yang semestinya. Iya. Satu masa tiba-tiba orang dari teman-teman di Fakultas Sastra itu menampilkan tampilan yang bersifat eksperimentatif, yang kemudian menyentuh ranah-ranah teater eksperimental, surrealistik dan lain-lain. Sama, ada benturan pertama. Tetapi kan ketika itu terus ditampilkan, bahkan juga terus dijelaskan, apa kita bilang tadi, keindahan juga berhubungan dengan orang juga harus mampu menjelaskan kenapa dia mesti ke sana. Karena orang cara pandang juga tentang kebudayaan kan dia bukan linear tapi dia selalu progres. Progres maksudnya dia berjalan juga dengan seringin perkembangan zaman. Jadi orang melompat apalagi zaman sekarang tuh dari satu masa yang masih dikuasai dengan medium yang katakanlah cuma 2 dimensi. Sekarang sampai di 3 dimensi itu bahkan dari itu yang seperti itu dang. Ini menurut kita yang juga berhubungan dengan pemahaman cita rasa estetis seseorang. Ya. Tapi kita sadar sekali dengar yang Bung Ambro bilang tadi ketika oma-oma gitu. Ya. Yang penting kolintang karena itu kenapa bunyi. Ya. Tapi memang dorang harapan ya jangan sampai kolintang ini ditelan oleh perkembangan musik modern. Itu makanya teman-teman lain juga di komunitas-komunitas kolintang kita sih menangkap kayaknya dorang suka daripada dorang kalah dengan eksistensi band. Oke,
eksistensi musik modern, band dan lain sebagainya itu memang kan tuh dia naik terus, akan terus seperti itu. Tapi kenapa tidak lagu-lagu itu yang orang mainkan dengan musik kolintang? Iya, itu kan baru di sisi lain kan kita pikir tantangan juga para seniman di kolintang pada khususnya. Berarti so mesti juga mencipta karya-karya baru. Ya. Artinya dang misalnya dang ada lagu-lagu baru yang betul-betul memang dikreasi. Jadi kan selama ini juga kalau kita lihat misalnya kejelian dari para seniman dan juga orang kejeniusan sebenarnya ketika dong mencari cycle tuh ini. Ya. Tapi kenapa nak orang tingkatkan lagi? Misalnya backing baru. Dan ini ada tantangan sampai sekarang ini. Karena saya bilang tadi tantangan kan kalau seolah-olah kan yang khas yang seperti itu, tapi ini enggak juga mutlak. Tapi kita pikir nih pendekatan dang misalnya. Itu banyak Kak DP keuntungan. Jadi ketika orang berupaya menciptakan lagu-lagu dalam tanda kutip makatana dan ala kolintang, orang diuntungkan, orang akan menemukan kembali orang pe bahasa. Oh. Karena DP ciri khas salah satu kan misalnya kalau dihubungkan dengan begitu toh. Iya. Baru kemudian mungkin orang akan menemukan paduan-paduan ritmis dang dari itu ketukan-ketukan yang khas yang katakanlah menetap dalam ciri khas tradisi kolintang yang ritual ke nuansa zaman sekarang. Ya. Dia paduan iyo. Seni pertunjukan. Jadi itu kita pikir mungkin juga tugas orang Bu Amro yang juga di satu sisi juga masih mengerti bahasa tanah. Karena ini menurut kita sangat penting dang untuk penemuan kembali tuh makna bahasa. Karena jangan terlupakan juga bahwa tuh salah satu dang titik berangkat untuk memasuki dang tuh seni seperti kolintang juga. Kalau orang mengacu pada karya-karya yang ditinggalkan orang tua sebelumnya, orang kan menulis lirik dalam bahasa tanah. Iya. Tuh? Nah, itu juga tantangannya. Makanya memang walaupun tadi kan kita bilang anak-anak muda milenial yang suka menggarap musik kekinian ke dalam dengan menggunakan ke dalam musik kolintang aransemennya. Kita pikir sih yang paling penting juga adalah jangan melupakan ya musik-musik yang lagu-lagu yang memang sangat tradisional. Dan alangkah lebih baik yang Bung Freddy bilang tadi, ciptakan satu lagu dengan bahasa tanah. Karena kan menurut kita orang menempatkan istilah kontemporeritas dalam seni, dia kan tidak adalah sebuah dialog intens antara karya seni yang hadir lebih dahulu dan yang terkini di zaman orang. Kan begitu deh PED ini. Nah, memang mungkin terkait itu kita kasih sedikit gagasan filosofis, terutama misalnya dalam kontemporer kan sering dianggap postmodern. Nah, kita pernah kaji tentang postmodernisme dalam Islam. Kita temukan postmodern itu atau kontemporer itu bukan modernnya modern. Tetapi kembali kepada, tapi bukan romantisisme. Betul. Kembali kepada nilai-nilai tradisional klasik, tetapi tetap nuansa modern dan postmodern itu tetap ada. Ya, karena kan salah satu kekasan dari posmo kan adalah lokalitasnya. Nah, dan sejalan dengan itu mungkin itu orang sampai saat ini suka mau kaji-kaji yang lokalitas. Karena dia secara kalau ini dari kita tafsir, secara di dalamnya hakikatnya dan yang dalam posmo itu sendiri dia membuka jalan kepada penggalian sedalam-dalamnya terhadap tradisi itu sendiri apapun itu, khususnya misalnya kalau di seni-seni, untuk menemukan apa sih sebenarnya hakikatnya. Dan itu ditampilkan pada level yang tadi memang show dan show off. Memang show pertunjukan. Saya tunjuk jago memang. Jadi dia dengan begitu, dorang mengatakan bahwa kebenaran itu tidak tunggal. Jadi kebenaran yang hari ini dibaca dalam sekedar konteks katakanlah pemikiran-pemikiran modern. Bukan itu yang semata-mata benar. Karena buktinya ada ini duluan. Betul. Itu. Jadi kan menentang linearitas sebenarnya. Betul. Karena kalau linearitas kan selalu dipahami sebagai yang datang kemudian selalu menghancurkan yang sebelumnya. Begitu tuh. Ini enggak. Dia mau bilang bahwa ini ada,
boleh jadi yang baru ini adalah hasil refleksi dari yang sebelumnya, boleh juga adalah keterputusan total dan fase atau ya. iya begitu kan, boleh jadi begitu. Dan memang misalnya dalam pragmatisme juga mengajarkan itu Bung Iya. Freddy, bahwa pragmatisme Amerika itu salah satunya misalnya siapa ya, John Dewey dan Ya, iya. pendukung-pendukung, dia bilang bahwa kebenaran itu ditemukan di tengah jalan. Karena pengalaman. Jadi kebenaran ditemukan sambil Iya. berbuat kebenaran. Sejalan Iya. dengan itu. Karena itulah kan filsafatnya ada orang kan pengalaman itu sendirilah Ya. kebenaran itu. Betul. Kalau kita Yang pakai tapi dialami. bahasa ya. Ya. Jadi kurang lebih tantangan juga yang orang hadapi di ranah seni tradisi. Kita tidak aja bilang tradisional Kak. Karena kita Iya, pemahaman kalau tradisi kan dia tidak berhenti di masa lalu. Iya, iya. Berlanjut sebetulnya. Karena- Jadi tetap ada. Dalam pemahamannya tradisi adalah apa yang Anda jalani. Kalau kita pakai pengertian tradisi itu, apa yang masih orang jalani itulah tradisi. Jadi kalau orang generasi hari ini kan, kalau diumpamakan sebagai manusia, berarti kalau orang memutuskan tuh masa lalu, orang ini tidak ada bagian belakang. Betul, betul. Kalau orang umpamakan itu sebagai manusia, gitu. Jadi tradisi kita selalu memahami. Itu tadi mau bilang tradisional, karena seolah-olah tong semua saya putus. Enggak. Iya, iya. Tradisi kan orang mengungkapkan secara bahasa, oh yang turun temurun. Bukan berarti kan yang turun temurun so berhenti di situ. Iya, dia Dia kan sampai berkelanjutan. orang. Betul, berkelanjutan. Dan jangan lupa, ini bercerita manusia. Rupanya bilang tadi, di luar tadi yang unsur internal, cita rasa pemikiran, ada faktor Eksternal, kolektif, ya, kolektif. yang kadangkala dia tersimpan pada orang dalam bentuk ingatan kolektif, baik dalam bentuk misalnya wawasan nilai, pun dalam ingatan tubuh. Kalau orang belajar teater, ada orang pelatihan mau cek DP ingatan tubuh, DP body memory dan ada DP latihan dan mau cek ini dia DP orang ini ada hidup dalam lingkungan seperti apa, biasa di lingkungan yang besar atau tak biasa tinggal di tempat yang sempit. Itu akan kebaca. Keluar. Ya? Mau dapat baca memang. Dapat lihat, mau keluar itu. Begitu juga di DP cara, cuma lepas di panggung Pak. Itu contoh dong. Iya. Sama dengan orang ini tuh di musik dong. Cuma bandingkan tuh. Kalau dengar bunyi aja begini, dengan bunyi yang bukan bunyi. Bagaimana DP cita rasa? Itu bentuk dasar sederhana. Itu lain dan cuma maksudnya kurang lebih begitu dong. Jadi ada unsur-unsur seperti itu. Nah kadangkala tantangan seniman juga kan adalah menemukan ini yang ada di publik dan. Betul. Karena orang bercerita seni tradisi. Pun yang terkini kan tetap adalah tradisi. Iya, iya. Tetap dalam menurut kita orang begitu dong. Kan dia ya berlangsung terus. Ya bisa jadi sepanjang hayat. Ya, So, itu karena kan hajat hidup. seni itu kan sebenarnya dia hidup karena manusia juga hidup. Dan orang kan tidak pernah berhenti berproses. Kalau menurut kita, so itu bilang proses kreatif. Iya, iya. Cuma kadangkala di setiap hasil karyanya dia kan etapa-etapa. Ya, fase-fase yang mungkin Dia, mazhab ini, kelompok ini. Iya, itu kan gaya begitu. begini. Ya, itu memang menarik bahwa ya publik juga mesti tahu bahwa Kolintang itu bukan cuma sekedar apa yang dipertunjukkan seperti saat ini. Iya. Bahkan misalnya dalam upaya Goes to UNESCO. Iya. Bagaimana Justru itu? yang akan diusung adalah budaya musik. Iya. Budaya musik. Bukan lebih kepada dia mau sama-sama dengan negara ini. Sebenarnya nyanda. Torang tetap dengan torang keaslian Kolintang Kayu itu. Nah, dengar-dengar sekarang misalnya ada satu negara yang tentu ada penduduknya yang musiknya hampir sama dengan torang. Misalnya Burkina Faso, Maladewa, pokoknya negara-negara Afrika ya. Kalau tidak salah dorang berbahasa Inggris dan bahasa Perancis. Kalau kita searching di YouTube, DP musik sama dengan orang. DP bahan dasar. Dan sejalan dengan Bung Freddy bilang tadi, dia berorientasi kepada efek bunyi. Justru bukan lagu yang dimainkan. Jadi star pertama, bar pertama, bar kedua, refrain, selesai koda. Tapi dorang sudah. Iya. Efek bunyi dan kita sangka di Minahasa juga begitu. Nah, saya tuh bilang itulah tuh DP
tuh DP tantangan 4 orang Ya. itu sini. Ketika DP starting point Kak menentukan di bendanya atau di nilainya tuh. Betul. Jadi sebenarnya yang mau diangkat nilainya karena budaya musik itu. Karena pun Pak Bok Amr bilang, benar di sana alat musiknya begini. Tapi DP cara toki, efek bunyi dalam irama tertentu ini sama ndak? Beda, pasti beda. Nah di situ DP titik berangkat sebenarnya. Pasti Yang beda. menyatakan kenapa misalnya torang berhak mengklaim, oh ini torang punya. Nah, betul. Padahal ya dunia ini kan ada ya. Kalau orang buka-buka misalnya peta persebaran alat musik, sebetulnya enggak lari jauh dengan musik di sana. Tetapi bukan kita mau bilang bahwa kolintang itu sama dengan dorang, ya enggak, pasti beda. Itulah, ya itu makanya kita bilang kenapa penting juga melakukan pencaharian mendalam terhadap sastranya. Karena sebenarnya tuh cengkok khas torang Iya. itu salah satu medium untuk membedakannya dengan tuh musik-musik lain. Ini tugas apa ya, menarik bagi kita dan ya bisa jadi besok dan seterusnya akan kita teliti sebetulnya. Karena kalau rupa orang belajar sastra, salah satu medium yang orang gunakan untuk menggali yang seperti ini ada dibilang prosodi, teori prosodi dan. Nah, kurang lebih sama kalau di sastra itu Kak menghitung DP, kalau di musik DP bar dan lain-lain tuh. Kalau di sastra tuh DP rima, DP persajakan, DP pilihan kata dan juga bobot di dalam kata. Nah, itu menciptakan kalau dalam pelafalan cengkok ya. itu yang membedakan torang pekolintang dengan musik-musik yang juga dari alat kayu tetapi berbeda DP. Cara memainkan, cara. Iya kan cuma teknik. Iya. Tapi tuh teknik ini ada memukul kemana? Iya. Kan begitu kalau kita petafsir. Memang kan? sih kalau di kita belum ketemu misalnya awal munculnya kolintang itu bagaimana cara memainkan. Tapi paling tidak kemarin misalnya timnya dari Jakarta itu datang rekaman, titik berangkat kita itu kolintang 3 bila. Dan ternyata memainkan kolintang 3 bila itu apa ya? Tang ting tong. Ya kayak begitu. Pokoknya dalam tanda petik tidak teratur cara mukulnya. Beda dengan kolintang yang zaman sekarang, sehingga dari situ kita mau garis bawahi juga bahwa ya memang benar bahwa yang akan diusung sekarang itu budaya musik, efek bunyinya. Tetapi efek bunyi itulah boleh dikata cikal bakal kolintang dalam bentuk yang ada sekarang, yang notabene jadi seni pertunjukan. Itu tuh dan yang mau ditemukan sebenarnya adalah rhythm of soul. Nah, Minahasa. Rhythm of yang soul. ada di dalam ketukan-ketukan itu. Itu kalau kita ketudang, kalau kita Ya, tapi kita sejalan dengan itu. Karena kemarin juga itu yang menjadi starting point sebetulnya. Karena kalau sekarang mau dibuat perbedaan, apa yang membedakan orang Filipina dengan mana-mana yang mengklaim juga tua begitu. Ya. Ini Nah, justru keuntungannya sekarang adalah inisiatif untuk menggolkan Ghost to UNESCO itu adalah Indonesia. Ayo. Torang pemusik Karena orang itu, Minahasa. orang harus merasa penting. Ini karena apa ya? Ini gua tadi dang. Ini juga kan karakter, Ya. no? Karakter Minahasa, jati ya. diri orang Minahasa dan tentu saja itu kan kekayaan bagi republik ini. Betul. Dan pada akhirnya kan kolintang akan jadi musik Indonesia yang memang dari Minahasa. Ayo, itu. Nah, itu yang perlu orang sampaikan ke publik bahwa ya itulah, karena kita yakin ketika orang bicara estetika, orang akan menyentuh itu dasarnya, starting point itu kan. Karena dia berlaku. Ini saya ambil perbandingan misalnya pengalaman di Kawasaran. Salah satu pengalaman ketika kita memainkan Kawasaran tanpa latihan ini. Ya. Karena tiba-tiba ditodong memainkan itu. Itu ketukannya. Oh, ya. Jadi dalam satu ketukan ini ada bobot berapa gerakan. Begitu dan DP ini dah. Jadi dalam kan misalnya orang batoki sesuatu tuh. Kalau pada istilah musik apa istilah jarak nada, DP gema. Interval ya. DP nada ini akan sampai di mana? Panjangnya berapa? Begitu ada istilah begitu. Kalau orang dalam seni pertunjukan, ketika ngana ketuk sesuatu ini, ngana akan respon itu dalam berapa langkah.
Ngana pe badan juga akan menimbulkan efek berapa kali getaran misalnya. Kalau orang latih olah tubuh seperti itu. Kita cari dengan cara begitu. Dan boleh dapat dia pe cengkok gerak. Nah, kembali ke tadi kan. Balik ke itu. Kembali ke situ. Jadi memang ya pas lah. Nanti memang orang akan bahas lebih lagi kepada kolintang, tapi paling tidak bahas pembahasan orang tentang estetika itu bisa jadi fondasi yang kuat supaya publik juga mengerti bahwa nanti kita yakin kita akan menyediakan waktu untuk orang bahas ini lagi secara lebih dalam, tetapi paling tidak orang so ketemu bahwa ya estetika dalam musik kolintang ya bagaimana efek bunyi itu. Efek bunyi budaya musik yang cuma ada di itu yang membedakan dengan yang lain-lain. Kalau alat semua boleh sama. Betul. Jadi jangan takut ya orang Indonesia jangan takut untuk harafiahnya kan kalau orang mau paham kan tuh kolintang. Mana pe bunyi kok itu? Tuh kolintang. Ngana punya kok. Satu oma-oma bilang, yang penting masih babunyi. Oke, Bung Freddy, pada akhirnya kita putus dulu untuk bahasan ini. Orang akan cari waktu untuk bahas lagi tentang estetika. Tentang kolintang itu sendiri. Siap. Kita kok suka bicara kolintang itu lintas ilmu ya, jangan orang kolintang semua. Mesti ada orang seni pertunjukan, seni sastra dan lain sebagainya. Makasih banyak nih Bung Freddy. Sama-sama Bung Amro. Orang dapat lagi, mudah-mudahan kolintang ini semakin awet, tetap berbunyi sama dengan oma-oma bilang, tetapi yang paling penting orang tetap memberi perhatian kepada musik kolintang. Harus. Mungkin satu kalimat closing statement Bung Freddy. Ya, mungkin kalau for kita kok kolintang itu adalah orang pe bunyi. Itu adalah representasi identitas dan tompe karakter. Nah, di persoalan orang mau toki bagaimana itu? Ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Bung Freddy. Sampai jumpa dan sekian pembahasan tentang estetika kolintang pada Culture Space yang kedua ini. Selamat sore.